Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di IG Live Mindful Quran edisi spesial Idul Adha. Program ini dipersembahkan oleh Madrasatuna Learning, sebuah ruang bertumbuh spiritual untuk generasi muda dan keluarga yang ingin membesarkan jiwa sebagai khalifah Allah di bumi dengan kesadaran, cinta, dan akhlak Qurani. Di Madrasatuna kami percaya sekedar membaca ayat atau belajar sebuah ayat, tapi kita menggali makna hidup dari dalam jiwa, membantu kita tumbuh sebagai manusia yang sadar akan fitrahnya, perannya, dan hubungannya dengan Allah. Kita ingin mengajak teman-teman semua menyelam lebih dalam apa makna sebenarnya dari pengorbanan Ibrahim. Apakah Allah benar-benar mau pengorbanan atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Dan yang penting, apa hubungannya semua ini, kisah itu, dengan hidup kita hari ini? Sebagai Gen Z yang setiap hari harus memilih antara taat atau keinginan, antara ambisi atau makna, kita pasti bingung ketika dihadapkan banyak pilihan. Nah, untuk itu malam ini kita kedatangan narasumber spesial yang akan memandu kita menyelami Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 dengan pendekatan yang reflektif dan relevan untuk hidup kita hari ini, yaitu Gus Muhammad Al-Fuqaid Rahman, Magister Agama. Assalamualaikum Gus Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir banyak sekali penggemar dan teman-teman yang ngefans sekali dengan Gus Al dan ingin menyimak penjelasan dari Gus Al untuk tadabbur surat As-Saffat ini. Nah, sedikit perkenalan ya teman-teman tentang Gus Al ini. Jadi beliau ini adalah Wakil Mudirul Ma'had Ali Rodotul Muhibbin di Bogor, entrepreneur muda dan juga penulis sekaligus pembimbing spiritual generasi muda yang concern pada pengembangan diri berbasis spiritualitas Islam. Teman-teman, ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dalam Quran surat As-Saffat ini, mungkin banyak ya kita sudah hafal alurnya. Dari mimpi Nabi Ibrahim, kemudian penyembelihan, lalu Allah mengganti sembelihan yang besar. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan benar-benar menyelaminya, apa sih sebenarnya yang sedang diuji oleh Allah dalam diri Ibrahim dan Ismail ini? Apakah ini sekedar pengorbanan atau ada sesuatu yang lebih dalam tentang cinta, keikhlasan, bahkan tauhid dalam bentuk yang paling personal? Dan yang kedua, kalau kita hubungkan dengan realita hari ini, terutama bagi Gen Z yang sedang mencari jati diri, makna hidup, dan sering terjebak dalam dilema antara follow your heart atau follow Allah. Bagaimana kita bisa memaknai kisah ini sebagai panduan batin untuk memilih jalan hidup yang sejati? Yuk siapkan hati, buka Al-Qur'annya, dan kita mulai perjalanan malam ini bersama Gus Al. Kepada Gus Al, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tafarrada bijalali malakutihi wa tawwahada bijamali jabarutihi wa ta'azzaza bi'uluwin ahadiyatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah di momen masih Idul Adha ya, yang penuh keberkahan ini kita dipertemukan masih di ruang refleksi ruhani yang pada kesempatan ini difasilitasi oleh Madrasatuna Learning untuk mencoba melakukan tadabbur salah satu ayat-ayat firman-firman Allah ya, yang mungkin kita masih harus menyadari kefakiran atas pengetahuan kita yang masih minim, namun semangat dan juga pintu ijtihad selalu terbuka bagi kita yang ingin terus mewarisi, kita yang ingin terus semangat untuk melestarikan
semangat para ulama-ulama kita terdahulu. Ini temanya cukup menarik nih, yang sudah disiapkan oleh Miss Novi dan juga tim Madrasatuna. Ya, judulnya agak Gen Z milenial sekali ya, relakan atau pertahankan. Yang kita coba cari sesuai dengan apa fenomena yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Di Quran ada sebuah narasi teks yang menceritakan kisah yang sangat fenomenal sekali yang akhirnya tercantumkan menjadi sebuah tradisi ritual keagamaan yang terus berlangsung hingga saat ini. Tadi yang dibicarakan oleh Miss Novi yaitu Quran Surat As-Saffat ayat 102 hingga 111 ya, namun kita tidak menjabari secara satu persatu secara tahlili, secara analisa karena pasti akan memakan waktu yang sangat panjang sekali ya, tapi ini kita mencoba untuk mencari refleksi ya, mencari nilai-nilai yang bisa kita ambil terutama bagi kita-kita ini yang para kaum muda ini yang masih terjebak mencari identitas diri. Yang perlu kita pahami, menurut hemat kami, menurut hemat eh, saya dan juga kawan-kawan tentunya, kisah yang ingin diajarkan dalam fenomena Idul Adha ini bukan tentang seorang ayah dan juga anak. Menurut saya ini adalah cerita tentang keikhlasan, cinta yang sangat tinggi di balik setiap kalimat, di balik setiap perjalanan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, ya kita sering dengar. Semoga ini jadi relevan bagi kita, ya bagi kita anak muda zaman sekarang yang sering terjebak dalam ambisi dan juga keikhlasan atau antara harapan dan juga kenyataan atau mungkin kita ini selama ini dalam penjara delusi atau bagaimana. Nah, coba saya buka ayat Qur'annya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Di sini ada sebuah kata yang cukup menarik. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu memanggil putranya itu ya bunaya. Ya, wahai anakku. Itu artinya wahai anakku yang sangat terkasih, yang sangat ia cintai. Ini ada sebuah kisah menarik sebelum kita membicarakan antara sisi Nabi Ibrahim dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Ya, kita mengambil penafsiran bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail karena beberapa saudara kita ada yang menganggap bahwa yang disembelih itu Nabi Ishak. Ya, cuman kita mencoba mengambil titik temu sesuai dengan para penafsir yang menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Di sini ada yang menarik bahwa sebelum ya ada cerita tentang Nabi Ismail dengan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim, ada cerita juga Nabi Ibrahim dengan bapaknya ya, yang dimana ini bisa ya mungkin jadi pembelajaran kita juga bahwa bagaimana cara menghadapi keluarga yang toksik. Ya, kita ketahui kan, ya di sini ada sebuah kisah bagaimana Nabi Ibrahim dan bapaknya yang toksik. Ya, karena orang yang pertama didakwahi pertama kali, yang paling menentang misi hidupnya Nabi Ibrahim yaitu bapaknya sendiri. Ya, bapaknya itu kan tukang membuat patung, pembuat asnam, pembuat berhala, dan itu kan sangat bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran yang ingin dibawa oleh risalahnya Nabi Ibrahim. Ya, kalau misalkan di istilah kita kan kurang toksik apa? Nah, cuman di sini ada yang menarik, beberapa ayat Quran yang menceritakan dengan clear, ya di sini Quran menceritakan kalau tidak pernah keluar satupun kalimat kasar dari Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Toksik apapun si bapaknya ini dibuktikan dengan ungkapan bahwa Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya itu menggunakan kata istilah ya abati. Ya, kalau ya bunaya itu sebagai putranya yang sangat terkasih, yang sangat ia cintai, ada sebuah ucapan halus seorang anak kepada bapaknya itu lebih halus lagi dari ya abuya ya, tapi ya abati. Di Quran disebutkan seperti itu. Ya, ini ada beberapa ayat seperti isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' ila akhiril ayat. Ya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Istilahnya ya abati. Kemudian ada juga ya abati inni qad ja'ani minal ilmi, ya wahai ayahku sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang
tidak diberikan kepadamu, malam ya'tika. Ya, dari semua ayat ini menceritakan ya tentang percakapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Artinya apa? Setoksik apapun orang tua kita atau sekeras kepala apapun, ya ayah kita, ibu kita dan sebagainya, Nabi Ibrahim tetap mengajarkan pada kita untuk berkata penuh kasih sayang sama orang tua kita. Bahkan ya di sini satu ayat lagi dikatakan qala salamu alaika sa'as rabbi innahu kana bi hafiyya. Bahkan di situ beliau mendoakan, bukan mencaci, bukan mengutuk, bahkan bukan mengadu nasib atau bahkan mempertanyakan kenapa kok orang tuaku seperti ini. Kenapa kok aku dilahirkan dari ayahku yang toksik, dari ibuku yang suka marah dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Di sini justru bukan kita malah melawan orang tua, melawan keluarga yang problematik, tidak. Justru kita diperintahkan untuk terus mendoakan. Karena yang memberikan hidayah itu ya bukan kita, bukan manusia. Bahkan ya, kalau kita ingin bahagia, justru kita harus memaafkan orang tua kita, memaafkan ayah kita, ibu kita, itu 10 kali lebih melegakan hidup kita. Karena ingat, orang tua kita yang sempurna, tidak ada seorang anak yang sempurna, ya, kita diajarkan saling memaafkan. Di ayat tadi yang kita singgung di surat As-Saffat, dikatakan ya bunaya. Ada sebuah komunikasi, ada sebuah dialog, bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan revelation, mendapatkan wahyu dari Tuhan ya, tidak langsung semerta-merta, langsung sami'na wa ata'na. Maksud saya memang beliau taat ya, beliau seorang figur as-solih. Tapi di situ ada sebuah pendekatan secara dialogisasi atau mujamalah ya, sebuah komunikasi, sebuah pencerahan, sebuah musyawarah antara sang ayah dengan putranya. Tapi yang paling pasti bahwa Nabi Ibrahim tidak sekedar diuji secara lahiriah. Di sini kita bisa mengambil satu sikap bahwa beliau ini diuji pada titik terdalam dalam dirinya, yaitu berani kehilangan yang paling dicintainya demi Tuhannya. Kita bisa tahu faktanya, Nabi Ibrahim menunggu hingga puluhan tahun untuk mendapatkan keturunan. Begitu mendapatkan keturunan yang sangat ia cintai, di saat itu pula beliau mendapatkan sebuah perintah ilahi. Ya, manusia awam seperti kita, ya coba kita merefleksikan. Ya, kita mencintai suatu hal, pekerjaan, mencintai istri kita, suami kita, orang tua kita, tiba-tiba mendapatkan perintah seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat putranya, yaitu Nabi Ismail, adalah sosok figur generasi muda yang bisa kita jadikan sebagai ya figur ya, karena ada rasa tadarru', bentuk ketundukan, yaitu memberikan dirinya ya dikorbankan demi perintah Tuhannya. Ya, menurut kami ini adalah pengorbanan yang sangat sejati, yang sangat hakiki, bukan hanya secara fiskal, bukan hanya secara simbolis, tapi juga secara ruhani, spiritual. Ya, bagaimana tidak? Maka dalam konsep dunia tasawuf ini juga disebut sebagai konsep fana, yaitu sirnanya kehendak diri di dalam kehendak Tuhan, meleburkan diri di dalam irodahnya Tuhan. Sebuah ungkapan makalah, ma akhadzallahu minka syai'an illa liyu'tiyaka. Ya, Allah tidak mengambil sesuatu darimu kecuali Allah akan mengganti. Allah akan memberikan sesuatu hal yang lebih baik. Wa ma amsaka anka illa liyatafaddala 'alaika. Ya, tidak akan menahan sesuatu kecuali dia akan memberikan sebuah keutamaan yang lebih mulia nantinya. Ini menjadi sebuah pandangan baru atau pandangan yang selama ini kita lupakan. Ya, Allah itu kan nggak pernah mengambil sesuatu kecuali digantikan sesuatu hal yang lebih baik. Ya, misalkan fase awal manusia ketika kehamilan seorang ibu, maka makanan si bayi itu kan cuma satu, yaitu tali pusar ibunya. Kemudian ketika dilahirkan, tali pusarnya digantikan, yang awalnya satu menjadi dua, yaitu air susu ibu. Berlanjut masa dewasa, air susu ibu digantikan, yang awalnya dua menjadi empat, yaitu air yang mengalir dari hujan
kemudian hewani yang lahirlah daging dan juga air susu, kemudian sayuran. Itu kan menjadi 4 ya, yaitu air, hewani, nabati, sayuran, dan satu lagi itu ya atau karbohidrat dan sebagainya. Nah, jumlahnya 4. Ketika manusia itu sudah selesai menjalani hidupnya, dia meninggal, dia dibukakan kembali pintu surga yang jumlahnya 8. Artinya apa? Allah selalu melipat gandakan. Ya, apa yang Allah ambil kembali yang memang miliknya digantikan dengan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita kan misalkan kita ini hidupnya cuman pengen jadi anak bayi mulu atau pengen jadi ingin balita mulu, kita kan cuman pengennya tali pusar saja atau air susu ibu saja. Tapi faktanya itu bukan lagi kebutuhan kita. Karena kita sudah punya kesiapan yang lebih matang. Sudah punya istiadat yang tajdid ya, yang genuine, yang baru. Sama ya, ya sama ketika yang namanya kehilangan, proses transisi menuju pemberi lebih tinggi. Tapi apa? Karena kita terlalu ya hubud dunia, mencintai dunia, kita terlalu lalai, kita terlalu alfa, ya ghafalat dan sebagainya, maka ya kita terkadang sulit ya memaknai arti kehilangan itu. Ya, sehingga kita selalu terjebak ya antara sebuah pertanyaan relakan atau dipertahankan. Kita merelakan sesuatu nanti sakit hati atau kita mempertahankan sesuatu kita juga sakit hati. Ya, mau merelakan mau mempertahankan ujung-ujungnya tetap sakit hati. Nah, itu kan sebenarnya bukan soal kita merelakan atau mempertahankan. Atau gini, bagaimana kalau kita ini sakit hati karena kehilangan atau karena kita terlalu mempertahankan sesuatu, baik itu jabatan, baik itu kedudukan, harta dan sebagainya, sebenarnya bukan karena dunia ini jahat. Atau tadi ya, kita ini sakit hati bukan karena orang itu jahat itu bukan. Tapi bisa jadi karena harapan kita kepada dia atau kepada dunia itu harus punya standar moral yang sama dengan kita. Sementara itu kan istilah standar, perspektif, pandangan, mindset orang kan beda-beda. Ya menurut kita salah, belum tentu orang menganggap itu salah. Ya kita anggap itu suatu hal yang jahat, mungkin bagi mereka itu hal yang biasa saja. Lalu pertanyaannya bukan siapa yang salah. Jawabannya bukan tentang salah dan benar, bukan tentang hitam dan putih, tapi lebih kepada siapa, ya, siapa yang belum selesai dengan ekspektasinya. Sederhananya kan moral itu kan fitrahnya manusia, diciptakan ingin mencari kebaikan, ingin hal yang baik. Lalu kita tahu bahwa moral itu fitrahnya manusia, nah mulai diintervensi, mulai dicampuri dengan budaya, dengan apalagi ya dengan agama atau dengan pengalaman hidup, akhirnya punya kolorasi masing-masing. Ya, tercipta pandangan-pandangan yang berbeda, mengatasnamakan bahwa itulah moralitas yang kita sikapi selama ini. Pertanyaannya, apakah itu rohani spiritual kita? Apakah itu energi kita? Karena yang harus kita pahami, energi dalam diri kita itu suatu hal yang dinamis. Dia bergerak dan saling memantulkan. Alam semesta, jika tidak mempertanyakan dia agamanya apa, jika tidak mempertanyakan dia sukunya apa, budayanya seperti apa, dia tidak akan mempertanyakan perbuatan yang kamu lakukan itu dosa apa tidak. Tapi yang dirasakan adalah energinya berat atau ringan. Tidak tadi ya, tidak menilai perbuatan ini dosa atau tidak, tapi merespon ya, energinya ini berat, susahkah, atau ringankah. Sebenarnya semesta ini cuma hanya memantulkan. Ya, dia memantulkan bukan karena nanti seseorang itu dikatakan dia jahat apa tidak, tapi bisa jadi ya kita yang masih menggenggam ya luka itu. Ya luka karena kita merasa bahwa orang itu harus sesuai dengan standar moral kita. Akhirnya ya tadi ya semesta cuma memperlihatkan getaran itu ya belum selesai, belum kamu sembuhkan. Ya luka dan duka itu bukan karena kamu bukan karena dunia itu jahat. Ya, tapi bisa jadi ya kamu masih punya harapan, kamu masih berharap bahwa orang itu harus memiliki moral yang sama dengan kamu. That's why agama itu hadir ya untuk memberikan standar moral yang absolut. Agama itu tahu bahwa manusia itu fitrahnya kembali kepada suatu hal yang sifatnya puritas, yaitu kepada
moralitas, ya, yang sesuai fitrah manusia. Nah, sama ketika kita membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim, dalam kisahnya di sini, ya, apakah beliau mengatakan bahwa Tuhan jahat, ataukah mengatakan bahwa kehendaknya itu sangat bertentangan, dia harus menyembelih putranya, itu kan bertentangan secara hak asasi manusia dan sebagainya. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak melihat itu. Yang dilihat adalah yaitu perintah Tuhan. Ya, karena sejatinya, ya, fitrah manusia kembali kepada sebuah moral, dan moralitas puncak tertinggi adalah tindakan manusia ketika mengenal Tuhannya, termasuk mengenal aturan-aturan Tuhannya yang sempurna. Nah, ini saya ada sebuah cerita, sebuah narasi menarik nih, bisa diajak diskusi dengan Miss Novi ya. Ini saya temukan juga nih. Ini ada kisah nih. Iblis bertanya kepada manusia, apakah kamu tahu alasan aku diusir dari surga? Kemudian manusia ini jawab, kamu diusir dari surga hanya karena menolak bersujud pada Adam kan? Yang selama ini kita ketahui. Iya. Nah, si iblis langsung berkilah, hah, hanya doang? Kamu menyebut itu hanya. Bayangkan, iblis langsung membalas, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam itu cuma dari tanah. Aku lebih dahulu lebih ada, lebih kuat, tapi tiba-tiba aku diperintahkan untuk sujud padanya. Padahal, ya, si iblis membela, aku ini tidak menolak Tuhan. Aku tidak membangkang karena kesombongan. Aku menolak karena kesetiaanku. Ya, aku hanya mau bersujud kepada Dia, bukan kepada ciptaan lain. Bahkan Adam si manusia itu sendiri. Lalu aku dihukum, diusir, dikutuk selamanya. Ya, sekarang aku bertanya kepadamu manusia, jika kamu diperintahkan untuk sujud kepada sesuatu selain Tuhanmu, apakah kamu akan melakukannya? Ya, Ya, balik ya sama terus ya. ya, itu struktur logikanya iblis ya. Iblis jauh lebih pintar daripada manusia. Ya, dia lebih berilmu, lebih berpengetahuan. Bisa aja dia membalas seperti itu. Bagaimana kita menjawabnya? Jadi siapa yang sombong? Bisa aja ya. Iblis mengatakan tadi lanjutannya, ya aku hanya korban dari ujian yang tak mungkin dimenangkan. Iblis ini nggak punya pilihan, sedangkan kita punya pilihan. Kita masih bisa memilih sujud apa enggak ya. Tapi iblis nggak bisa. Apakah masih dibilang iblis itu sombong? Kisah ini menarik karena sama tentang ujian bagaimana Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk menyembelih putranya. Itu kan nggak punya pilihan. Iblis mencintai Tuhannya. Nabi Ibrahim juga mencintai putranya. Tapi bedanya, ya, iblis ini mencintai Tuhannya dengan caranya. Sedangkan Nabi Ibrahim mencintai Tuhannya dengan aturannya. Nah, ya, iblis itu ya pintar ya, dia tahu apa intention kita seperti apa. Ya, ya, kita tahu kita semua ini adalah Ibrahim, ya, dan kita ini adalah Ibrahim yang punya Ismail. Ya, masing-masing dari kita punya Ismailnya masing-masing. Cuman dengan berbagai warna, ya, ada yang menganggap bahwa Ismail saya adalah jabatan saya, ego saya, sesuatu yang saya cintai, sesuatu yang selama ini saya pegang erat-erat, yang sering kita lihat mungkin berseliweran di narasi ini banyak sekali ya, kita lihat di sosial media, Ismailmu, mungkin hartamu, mungkin egomu, mungkin jabatanmu, gelarmu. Ismail itu adalah sesuatu yang kamu pertahankan, ya, yang kamu mati-matian lah, kamu sayang di dunia ini. Dan ya Allah memerintahkan bukan untuk Nabi Ibrahim membunuh putranya, tapi membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Ya, rasa memiliki Nabi Ibrahim kepada putranya, jangan sampai cintanya itu melebihi cintanya kepada Tuhan ya. Ya karena apa ya? Cara sejati semuanya milik Allah. Melepaskan semua. Tuhan itu punya hak guna. Memberikan kita itu hak guna, bukan hak milik. Ya. Ya, Allah itu memberikan sesuatu itu meminjamkan, bukan memberikan. Kalau diberi, Allah memberikan anugerah. Anugerah itu sebenarnya titipan kepada kita. Karena apa? Sejatinya kita tuh nggak bisa memegang Tuhan, itu nggak bisa, nggak mampu. Misalkan orang memberikan kita uang 1 miliar, cuma-cuma nih, manajemen keuangan kita buruk, kitanya masih belum sanggup megang uang itu, nggak bisa dikelola, nggak bisa diberdayakan sebaik mungkin, itu nggak nyampe sebulan habis itu. Beda kalau misalkan ada orang meminjamkan kita, menginvestasikan uang ini, coba kamu kelola, kamu atur, lewat dengan caraku dan juga instrumenku. Nah, kita diajarin
seperti itu. Sama, Allah menitipkan yang namanya pintu kebaikan kepada kita, itu titipan ya. Jadi artinya kebaikan itu ya bukan kita ciptakan, bukan, tapi kita sebagai tajalinya Tuhan. Ya, sebagai bentuk manifestasi sifat-sifat Tuhan itu yang maha baik. Supaya apa? Supaya kita tuh juga nggak berat-berat amat. Ya, termasuk ketika kita berbuat baik, ya itu kan titipan Tuhan ya. Kita ini hanya sebagai apa? Seorang yang diberi kepercayaan, seorang yang amanah. Kalau kebaikan itu hilang ya ya sudah. Kalau kebaikan itu tidak dibalas lagi kebaikan oleh orang lain ya sudah. Ya, maka jargonnya bukan kebaikan dibalas kebaikan, tapi kebaikan itu harus dijalankan, diteruskan. Berarti harus ada sesuai dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan Allah ya Gus ya. Bagaimana kita hidup seperti tadi ketaatan Nabi Ibrahim itu kan berdasarkan karena memang beliau sejalan dengan aturan-aturan yang diberikan Allah gitu, sehingga walaupun dia seorang ayah yang mungkin dia sudah mendambakan putra yang luar biasa yang dia inginkan sudah bertahun-tahun gitu, dan ketika itu ingin diserahkan rasa kepemilikan itu, dia lebih memilih perintah Allah untuk melepaskan, untuk merelakan gitu ya Gus ya. Saya Ya, pertanyaan. sama ya. Iya, eh ya coba kita bayangin lah. Ya, kita ini udah sesuatu. Mungkin kita di kawan-kawan di sini dia pengen jadi apa ya, jangan kreator atau dapat beasiswa di luar negeri, atau bahkan kamu pengen ngejar gebetan kamu yang udah kamu perjuangin selama ini bertahun-tahun, tapi Allah ambil itu semua. Rasanya kan kayak, ya Allah kenapa diambil? Itu pertanyaan paling mudah. Mengapa kita mempertanyakan sesuatu yang itu cuma titipan kan? Apa kita ini merasa itu punya kita, itu milik kita, Nah, ya. itu pemilikan itu datang dari mana, Gus? Kenapa kita kayak seolah-olah merasa kalau apa yang dikasihkan Allah itu milik kita? Rasa kepemilikan itu datang dari mana? Ya, itu dari nafsu. Ya, karena nafsu itu menginginkan sesuatu hal yang jauh dari Tuhan. Hmm. Ya, karena itu memang apa namanya habitsnya nafsu. Ya, khatrah. Nafsu itu memiliki sebuah intuisi yang namanya khatrah. Ya, jadi intuisi ini nih sifatnya dinamis, tidak bisa hilang, tapi bisa kita kendalikan. Nah, nafsu ini bisa kita kendalikan untuk jadi sebagai kendara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tapi kalau misalkan tidak diberi apapun, nafsu ini menjadi magnet yang bertolak belakang. Bertolak belakang apa? Dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Allah itu menetapkan bahwa segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Maka jika diberikan, pemberian itu adalah bentuk titipan, ya, bukan bentuk klaim, bukan bentuk state namanya, ya, bukan bentuk ya itu jadi milik kamu selamanya dan sebagainya, tidak. Nah, itu karena apa ya? Dari nafsu kita, ya, dan itu selamanya akan menjadi pionir hidup kita yang akan selalu kita rayakan dalam pertempuran diri ya, maksudnya apa ya? Mujahadatun nafs ya. Kita selalu mujahadah karena itu. Ya, kita melawan bahwa ya antara kepemilikan atau kemelekatan diri, ya, dan juga konsekuensi bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan, ya, yang kita serahkan diri kita kepada Tuhan kita. Hanya dua premis itu saja, dua hal itu saja. Kita ini milik nafsu atau kita ini milik Tuhan kita. Dua-duanya berat, tidak ada yang mudah ya. Ya, makanya kan istilah jalan Allah itu kan jalan yang dimana sangat melelahkan. Bagaimana kita melihat Adam kelelahan, Nuh dihantui air bah, Ibrahim dilempar ke dalam api, Ismail dibentangkan untuk disembelih. Ya, bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian penyakitnya, bagaimana Nabi Zakaria digergaji, ya, atau bagaimana siapa lagi ya, Nabi Yahya disembelih, juga bagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu yang sangat-sangat luar biasa menghadapi ujian itu. Ya, jangan kita pikir bahwa orang baik, para alim ulama, para wali, para nabi itu bebas dari masalah, tidak. Ya, justru akan diberikan ya masalah baru,
Tapi apa? Kita sudah punya apa ya? Sudah punya treatment ya, sudah punya apa istilahnya zaman sekarang life hacks-nya. Ya, Hmm. life hacks terbaik adalah kita tahu bahwa gak ada suatu hal yang harus kita pikirkan. Kita nggak bisa memikirkan sesuatu hal yang akan datang, itu nggak bisa. Kita nggak bisa memperkirakan suatu hal yang akan terjadi. Hmm. Tapi kita bisa mengendalikan ya sesuatu hal yang terjadi saat ini. Karena apa ya? Ini ya, this too shall pass ya, semua pasti akan berlalu. Kalau Hmm. kamu mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang, ya apa yang akan kamu khawatirkan? Sesuatu itu juga belum pernah terjadi. Nggak perlu cemas, dan sesuatu hal yang sudah berlalu nggak bakal bisa kamu ulangi kembali. Tapi kamu bisa mengendalikan kita yang sekarang. Kita mau dikendalikan oleh takdir Tuhan yang baik atau takdir Tuhan yang buruk, ya tergantung dari kesiapan kita. Kalau kita sedang Hmm. menyerah atau kita malah menangisi takdir kita, kita Hmm. kecewa kenapa kok Tuhan menyuruh kita untuk menyembelih suatu hal yang kita sangat cintai, ya itu berarti kita rela terhadap takdir Tuhan yang sesuai dengan keadilan Tuhan ya, apa namanya, kalau kita lagi pengen berbuat buruk, itu tandanya takdir Tuhan itu sedang menghinakan kita. Ya, kita Hmm. kan dihinakan oleh orang lain aja kan nggak mau kan? Pengen bales. Jadi, apakah ketaatan itu harus selalu sejalan dengan perasaan dan logika? Ya, ketaatan, istilah taat ya, Hmm. taat manusia itu kan adalah taat yang seperti apa? Ketaatan kamu ingin mencari sebuah ketenangan, tenang kamu itu definisi tenangnya apa? Tenang kamu pengen masuk surga. Ya, apa kita lupa bahwa kejadian ketika Nabi Adam itu diusir, atau apa namanya, kejadian bagaimana akhirnya Nabi Adam itu dikeluarkan hingga menuju ke Ya. dunia kan di surga juga. Hmm. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa nanti di surga akan ada ujian lain dan sebagainya? Ya, kembali lagi ya, ketaatan kita ketaatan seperti apa? Bagaimana kita mendefinisikan ketaatan itu kan tergantung bagaimana ya tujuan kita bertaat itu seperti apa. Makanya taatnya itu karena memang ya Allah Ta'ala, bukan karena saya senang akan surgamu, bukan karena saya takut akan nerakamu, tapi karena ingin dirimu. Konsekuensinya apa ya? Kita harus rela ya, istilahnya apa? Ditelanjangi dari semua hal yang bukan dia. Ini Hmm. ada kutipan dari Syekh Abu Ali Madian, ya, siapa yang tidak mengorbankan dirinya, ya maka dia tidak akan sampai kepada Tuhannya. Ya, kadang kita sebagai menganggap bahwa penolakan dari Allah suatu hal yang Hmm. hina. Justru penolakan itu adalah cara Tuhan menyeleksi siapa yang benar-benar serius mencintainya. Jangan jauh-jauh lah antara hubungan Tuhan dengan hambanya ya. Hubungan sama manusia aja kita kan ada yang namanya apa ya, agak picky ya ketika memilih, oh ya orang ini kriteria dengan kita apa tidak. Ya, ada kriterianya, orang ini serius kerja sama kita nggak ya? Orang ini benar-benar tulus nggak ya membantu kita? Ya, ada sebuah indikator seperti itu. Dan terakhir ya, tadi ya sebuah tema yang dilematis ini ya, relakan atau pertahankan. Mungkin coba kita Ya. mempertanyakan ini dalam hati kita ya. Yang pertama, yang kita kejar selama ini, Hmm. ya, apakah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan apa tidak? Atau justru semakin jauh? Kita punya apa namanya? Punya usaha sembako misalkan, punya beras banyak, dan ada orang pengen beli beras dengan jumlah yang banyak, tapi kalau beli, maka masyarakat sekitar nggak bisa membeli berasnya. Ya, kalau Hmm. secara logika, ya kita kan seneng, karena dalam bisnis itu kan tentang untung dan rugi. Nah, tapi Ya. membuat itu jauh dari Tuhan apa tidak, itu tergantung bagaimana kita menyikapi aktualisasi hidup kita, termasuk kita bekerja, termasuk kita berniaga, itu dalam rangka ibadah apa tidak. Kalau dalam rangka ibadah, kita justru harus memakmurkan nilai-nilai kebajikan, termasuk tidak bisa kita apa namanya memonopoli, ya artinya apa, itu kan misalkan kebutuhan yang primer, beras Ya. itu ya harus kita bagikan sama rata sesuai dengan porsi masyarakat dan juga kebutuhan di daerah setempat. Sama seperti itu. Kalau misalkan menjauhkan kamu dari Tuhan, relakan. Kalau kata Ibnu Arabi apa, al-ubudiyah kamalu al-huriyah. Penghambaan itu adalah puncak dari kebebasan. Maksudnya apa? Kemerdekaan atau kebebasan itu
bukan saat mimpi dan juga harapanmu tercapai, tapi saat kamu ridho dengan apa yang Allah pilihkan kepada kita. Ya, jadi kembali ya harus relakan atau pertahankan. Ya, kalau itu dunia, kalau kamu bekerja itu kan duniawi, tapi membuat kamu dekat sama Tuhan kamu, itu pertahankan. Kamu jadi tokoh agamawan, tapi kamu tujuannya untuk full dunia, yaitu kamu relakan. Kamu pengen jadi penghafal Quran, tapi tujuannya hanya untuk popularitas, pengen orang menganggap kamu itu seorang yang alim, kamu pengen intisyar suite, pengen menyebar jamaah supaya orang menganggap kamu sebagai agamawan dan sebagainya, itu kamu relakan. Justru kalau kamu kamu biasa-biasa saja, kamu secara lahiriah tidak mempunyai simbolisasi agama, tapi kamu menyampaikan ya nilai agama dalam bentuk aplikatif. Misalkan dalam kerjaan kamu, dalam sosial kamu, dalam suasana hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kamu kepada Tuhan kamu, ya kamu pertahankan. Kan berarti di sini ada tergantungnya kita ya Gus ya. Bagaimana kita melakukan apapun dengan peran-peran apapun yang kita miliki saat ini, itu tujuan dan orientasi itu harusnya kepada Tuhan ya, seperti cara pandangnya Nabi Ibrahim gitu, bahwa selain Tuhan, apapun yang tidak mendekatkan kita kepada Tuhan itu ya harus lepaskan, harus jangan dipertahankan gitu ya. Tadi ya seperti pandangan kita, misalkan kita kan selalu menganggap standar moral kita itu harus dimiliki oleh setiap orang. Padahal agama sudah mengajarkan bahwa sudah ada kesepakatan moralitas yang sama itu seperti apa. Dan kita harus ikuti cara itu ya untuk menjadi manusia yang arif bijaksana. Ya sama, misalkan kita melihat sapi ini lagi dikorbanin, disembelih, atau kita melihat kambing ini disembelih lehernya. Kan kita sedih kan? Iya. Ya, itu kan menurut standar moral kita. Kita melihat kasihan. Tapi bisa aja ya. Kita kok nggak membayangkan perspektifnya para hewan-hewan yang disembelih itu, yang dikorbankan itu. Bisa aja mereka lebih kasihan sama kita. Ya, maksudnya apa? Ya kita ini banyak dosa, kita ini banyak masih suka jauh dari Tuhannya, sedangkan mereka ya entar lagi deket sama Tuhan ya. Ya mereka yang senang. Tapi apa? Ya karena itu kita hanya melihat secara lahiriahnya. Ya kasihan lihat wajah wajah mbeknya. Ya bisa aja ya mereka justru sedih melihat kita, kasihan melihat kita. Mereka surrender ya, lebih pasrah untuk dikorbankan gitu. Nah ini Gus, dalam diri kita gitu kan, ketika tadi, apa dalam diri kita yang harus kita dengarkan untuk memutuskan dalam setiap keputusan kita yang itu mengarahkan kepada Tuhan. Akil, ya orang yang berakal, antara kasyahwat, ya, fadirotan lima idati ghaibah. Ya, orang yang cerdas adalah yang meninggalkan kenikmatan sesaat demi kebahagiaan yang belum tampak. Maksudnya apa ya? Selama ini kan kita ini kan selalu mengejar kebahagiaan yang sifatnya pragmatis, yang instan. Nah, kita senang ya hal instan ya. Kita senang Indomie karena instan. Atau kita senang hal yang yang mendekatkan suatu hal yang tidak perlu bersusah payah. Ya mungkin memudahkan, tapi lama-kelamaan melumpuhkan. Seperti kita masih senang kan sekarang tuh yang lagi marak tuh budaya FOMO ya, fear of missing out, ya takut ketinggalan. Ya kalau FOMO yang membuat kamu dekat sama Tuhan kamu, yang membuat kamu semakin kenal sama diri kamu, ya nggak apa-apa ikuti. Tapi kalau kamu mengikuti suatu hal yang kamu pun juga mempertanyakan apa yang kamu ikuti, jangan kamu ikuti, ya kamu tinggalkan. Sama kayak itu ya, ya kita senang sama insan. Atau yang sekarang ini yang lagi marak yaitu AI ya, artificial intelligence. Ya kalau di zaman kita kan kalau mau nulis artikel aja kan harus nyari-nyari sumbernya. Sekarang tidak sampai waktu 5 menit udah jadi artikelnya, udah jadi PPT-nya. Ya bahkan mungkin ya bikin skripsi atau tesis pun juga sekarang udah mudah ya. Bikin apapun dah sekarang udah dimudahkan. Ya mungkin itu menyenangkan dan juga memudahkan manusia, tapi secara tidak langsung justru semakin membuat kita jauh dari fitrah manusia yang mana harus menajamkan akal pikiran, mengasah
paling sederhana kayak misalkan kita scroll TikTok atau scroll sosial media, dapat informasi, dapat langsung. Atau video panjang, kamu nggak pengen, udah ada resume atau udah ada ulasan singkat, kamu pengen cari yang itu, yang cuma 2 menit aja selesai. Itu secara nggak Ya. langsung itu kan melumpuhkan ketajaman akal kita. Taunya seperti itu ya, kenangan instan dan sebagainya. Ya, padahal momen Idul Adha itu adalah momen yang sakral karena mengajarkan tentang arti kesabaran itu tidak bisa instan. Perlu jaga panjang. Ya, dari mulai bagaimana proses haji, ya, kemudian bagaimana proses secara kekeluargaan beliau menghadapi Nabi Ibrahim menghadapi keluarganya yang toksik, kemudian bagaimana kesabaran beliau ingin mendapatkan buah hati yang sangat ditunggunya, terus tiba-tiba kenapa harus diambil lagi? Ya, barangkali itu jadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, bahkan kita bisa tahu bahwa kelak keturunan beliau melahirkan nabi-nabi luar biasa, salah satunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kembali kepada sebuah pertanyaan ya, kenapa ya Allah mengambil sesuatu yang sudah kamu perjuangkan bertahun-tahun? Jadi ya, karena kamu terlalu cinta pada perjuanganmu, tapi kamu lupa siapa yang harus dicintai lebih dari segalanya. Terakhir ya, yang ingin saya sampaikan ini hikmah dari Syekh Ibn Athaillah di kitab Al-Hikam. Rubbama fataha laka babat ta'a wa ma fataha laka babal qabul. Kadang Allah ingin membukakan bab taat, ya ketaatan, ya, tapi tidak membukakan pintu penerimaan. Gitu juga. Rubbama qada 'alaika azanba, dia menetapkan kamu itu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat lalai, berbuat alfa dan sebagainya. Ya, fakana sababan fil usul. Itu bisa jadi membuat kamu bisa wuslah, membuat kamu bisa sampai kepada Tuhanmu. Maksudnya apa? Terkadang ketaatan kamu juga tidak membuat kamu diterima, kelalaian kamu juga bahkan mungkin bisa menjadi tanda kamu tuh sedang wusul. Maksudnya apa? Ketika kamu lagi sakit, terus kamu ingat Tuhan kamu, itu tandanya kamu tuh nggak lagi sakit, kamu tuh lagi sembuh. Sang iblis tadi, si iblis mengatakan dia taat kepada Tuhannya, tapi nggak diterima-terima. Ya, karena apa? Dia mencintai Tuhannya lewat caranya, bukan lewat aturannya. Kalau misalkan lewat aturannya ya, sembah Adam ya dia akan sembah. Meskipun itu membuat apa namanya, membuat publik, membuat umat, membuat manusia atau makhluk lain menyangkal iblis ini tidak setia kepada Tuhannya. Kenapa? Kan kita ini kan butuh pengakuan aja. Kamu pengen dianggap setia gara-gara apa? Supaya diakui masyarakat, supaya diakui, diklaim sebagai orang yang setia oleh publik. Ya mungkin itu cita-citanya iblis sebagai hamba Tuhan yang sangat setia. Dan itu bukan apa? Bukan substansi seorang substansi makhluknya Tuhan bukan seperti itu. Tanpa perlu kesetiaan iblis atau kesetiaan makhluknya, Tuhan tetaplah Tuhan. Lita'lama inni ana wa anta. Ya untuk aku ini apa namanya? Memberikan sebuah apa dinamika hidup ini untuk mengajari bahwa aku sebagai Tuhan adalah aku dan kamu sebagai hamba adalah kamu. Luar Oke, biasa itu saja sekali. ya mungkin dari saya ya. Terima kasih sekali penjelasan yang luar biasa dan membuka wawasan kita semua ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bertanya ataupun ada pengalaman yang mau di-sharekan, silakan ditulis kolom komentar. Dan nanti kita bisa bahas di lain kesempatan juga bisa bersama Gus Al. Kadang kayak gitu Gus, apa ya, kita itu selalu terjebak pada merelakan lepas ini seolah-olah kayak harus ada pergulatan gitu setiap kejadian yang kita terima kayak gitu, mau direlakan dilepaskan ya seperti itu. Karena ya mungkin cara pandang kita yang terlalu sempit gitu ya, sehingga seolah-olah harus ada face gitu, harus di ini enggak, ini iya. Jadi ada Allah sama selain Allah. Kita kan selalu mengfis itu gitu ya. Ada perintah Allah sama ada ego kita nih. Nah, itu kan mana yang harus kita apa namanya? kita dahulukan. Terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Yang dialami Nabi Ibrahim itu
sebenarnya sampel gitu ya, sampel yang kita juga mengalami itu ternyata. Luar biasa sekali Gus Al Ya, pada bermalam ini. Ini ya, bukan cuma ya. membuat kita Jadi refleks dari kata Mas Novi, iblis melihat dirinya dan juga melihat selain Tuhannya. Sedangkan Nabi Adam pada saat itu melihat, ya hanya melihat Tuhannya. Nabi Ibrahim pun demikian. Dia melihat Tuhan dan juga aturannya. Dia tidak melihat lagi cintanya selain kepada Tuhannya. Ya, karena kalau misalkan dia melihat ada sedikit cinta kepada selain Tuhannya, dia pasti akan menyangkal. Dia pasti tidak akan terima. Ya. Kemudian, mengapa ada proses musyawarah, proses diskusi kembali kepada sang putra itu bukan semata-mata untuk mengabaikan atau menolak atau menyangsingkan dan sebagainya, tidak. Ya, tapi kelak Nabi Ibrahim tahu bahwa yang akan meneruskan perjuangan, ya risalah kenabian selanjutnya adalah putranya, yaitu Nabi Ismail. Dia melihat keteguhan dan juga keikhlasan putranya yang kelak menjadi bekalnya nanti. Ya, ada apa? Pintu keikhlasan itu. Jadi Nabi Ismail mengajarkan tentang keikhlasan, ya Nabi Ibrahim mengajarkan tentang kesalehan. Itu dua karakter yang harus kita jadikan sebagai panutan bagi kehidupan kita. Kalau panutan kita bukan para nabi, pasti hidup akan berat. Kita pasti akan susah menjalani hidup, kita pasti akan mengeluh, kita pasti akan selalu kecewa. Ya, karena apa ya? Pasti kita akan mendapatkan mara bahaya, kita selalu akan dapat cobaan pasti. Gak mungkin ada manusia yang hidupnya aman nyaman aja, itu nggak ada. Pasti akan dapat yang namanya ya kelitikin itulah sama Tuhan. manusiawi ya Gus ya, mendapatkan problem dalam kehidupan dalam bentuk apapun, bahkan Nabi itu diuji dengan bentuk yang bermacam-macam gitu ya. Ya, Tapi makanya Nabi nggak bagaimana diciptakan dalam bentuk malaikat, ya, tapi diciptakan dalam surah yang sama seperti kita manusia. Ya, yang tamshi fil aswaq, yang makan seperti kita. Dan kalau kita melihat, memandang, merefleksikan mukjizatnya Nabi, kita bisa melihat ya mukjizatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu bukan Allah menghilangkan laut Nil, enggak, tapi Allah membelah lautan. Allah tidak menghilangkan apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar, tapi dibuat dingin. jadi Kenapa? bagaimana respon kita? Respon kita, betul. Ya, kalau kita yakin, kalau kita sanggup, itu artinya dibukakan ya solusi dari masalah itu. Jadi teman-teman, dari kisah-kisah para nabi, khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ya, dalam konteks ayat yang kita bahas ini, itu jadi sebuah panduan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana respon-respon yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam sebuah permasalahan yang kita hadapi, itu kita bisa mencontoh mereka. Dan ini bisa menuntun kita kembali kepada pertanyaan dasar dalam hidup kita, apa yang paling kita cintai? Apakah kita masih mencintai tadi masih wallah, atau dalam hidup kita Tuhan menjadi tujuan dan semua yang kita lakukan tuh untuknya, lillahi ta'ala. Dan beranikah kita menyerahkannya kepada Allah? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam hidup kita ketika kita memutuskan segala sesuatu. Apakah hidup kita itu untuk Allah atau untuk selainnya? Kita bisa berefleksi terhadap kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena sejatinya pengorbanan terbesar itu bukan soal kehilangan sesuatu, tapi soal bagaimana kita menemukan Allah lebih dekat setelah kita itu berani merelakan. Terima kasih Gus Al sudah membersamai kita semua dalam IG Live di Mindful Quran yang difasilitasi oleh Madrasatul Learning. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah menyimak dan tadi ya mendengarkan sharing dari Gus Al. Di Madrasatul ini kami percaya bahwa tauhid bukan sekedar konsep, tapi itu adalah pengalaman hidup yang kita rasakan dalam perjalanan hidup kita, yang bisa ditumbuhkan sejak dini dengan tadabbur, dengan pembiasaan ruhani dan pendampingan yang membumi.
Jadi pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para nabi itu bisa kita jadikan teladan dan jadi panduan hidup kita. Jangan lupa follow akun Madrasatuna dan nantikan kelas-kelas online dan IG Live berikutnya sama Gus Al dan narasumber yang lainnya di program liburan dan ruang tumbuh spiritual lainnya di Madrasatuna. Terima kasih sekali dan saya akhiri untuk malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan tadabbur berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.